Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kualifikasi hidup di Bukit Sion ya. Sebelumnya kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu ya Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Kudus. Terima kasih atas penyataanmu Tuhan memimpin hidup kami dari sepanjang pagi sampai hari ini, saat ini, dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kami dalam pengangkatan, kami dilayakkan dalam pengangkatan. Kami mau terus Tuhan hidup berkenan, tidak bercatat, tidak bercatat, tidak bernoda. Kami mohon Tuhan, urapi hati kami, urapi pikiran kami, urapi semuanya Tuhan Yesus dari dalam tujuh kaki biar benar-benar dikhususkan seluruhnya dengan kuasa darah anak gembala Yesus Tuhan kita, sehingga kami terus hidup kudus, suci, kudus, mulia. Terima kasih Bapa atas keselamatan darimu. Kami disembuhkan oleh beliau Tuhan Yesus Kristus. Kami diluputkan, dihalau dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, guna-guna, roh maut dan yang maut, roh segala maket, roh maut, segala roh penyakit apapun, COVID-19 varian apapun, atau penyakit serangan-serangan sakit-sakit apapun, dipatahkan kuasanya dengan darah gembala Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mengundang Allah Roh Kudus untuk memberikan tentang kualifikasi hidup di Bukit Sion Tuhan yang ke-8. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kami rema, urapan yang baru, supaya kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali. Amin. Ya, kita bahas ya, kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion yang ke-8, yaitu kita harus menghormati orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, kita tuh harus menghormati orang-orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan juga melakukan seperti demikian, ada ayatnya. Tapi sebelum saya membacakan ayatnya, saya akan memberikan suatu pendapat dulu. Kenapa kita harus menghormati orang-orang yang takut akan Tuhan? Karena mereka diurapi Tuhan. Ya, kita harus menghormati semua orang ya, termasuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Walaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat ya, dalam hal mungkin penafsiran atau rema ya, tapi itu kita harus menghormati orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka menghakimi ya, tidak menghormati orang-orang yang takut akan Tuhan, tidak boleh ya. Bahkan Daud pun, orang yang diurapi Tuhan pun, Saul, tidak diapa-apakan ya. Tidak pernah Daud mempermalukan Saul. Ya, dia menghormati orang-orang yang diurapi Tuhan ya, orang-orang yang takut Tuhan ya. Karena apa? Itulah tugas kita. Kita menghormati semua orang ya yang takut akan Tuhan. Walaupun orang yang takut akan Tuhan itu lebih muda dari kita harus hormati ya. Walaupun ada segala macam mungkin yang berbeda pendapat atau berbeda penafsiran atau berbeda gayanya atau gimana, tapi kita harus menghormati ya, menghargai, karena bagaimanapun juga kita hidup itu harus menghormati ya, maksudnya ya kita memberikan pandangan yang baik ya kepada orang tersebut ya. Kita sekarang baca firman Tuhan ya di 1 Samuel 2 ayat 30. 1 Samuel 2 ayat 30 bunyinya demikian. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Ya, ini cerita tentang nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya ya. Kita tahu Eli punya anak Hofni dan Finehas, dan anak Hofni dan Finehas itu tidak menghormati Allah. Sebagai keturunan ya, keturunan Lewi ya kalau nggak salah ya, keturunan imam ya. Coba saya baca dulu ya, kejahatan anak-anak Eli. Di sini kita melihat bahwa ini keturunan imam ya, mohon maaf ya. Di sini keturunan imam, karena di sini diceritakan bahwa Eli ini waktu itu melihat Hana itu suaminya Elkana tidak punya anak ya. Dia selalu ditekan sama madunya ya, karena Elkana punya 2 istri ya. Makanya Hana datang ke bait suci untuk berdoa ya. Di sana
hadapan Tuhan dia bernasar ya, berjanji sama Tuhan kalau dia punya anak laki-laki akan diserahkan kepada Tuhan ya. Dan di situ di rumah Tuhan itu di Silo ya, di rumah Tuhan ini di Silo ya. Di sini ketika lahir ya, ada puji-pujian Hana, karena Hana ini benar-benar orang yang konsisten akan janjinya sama Tuhan ya. Tapi anak-anak lelaki Eli itu orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Kita bisa baca di 1 Samuel 2 ayat 12 ya. Itu orang anak-anak Eli itu keturunan imam ya. Saya maaf ya, di sini tidak ada tulisannya keturunan dari Lewi ya, karena ini imam ya. Jadi imam ini pasti dia mengurus rumah Tuhan, tapi tidak menjalankan fungsi imam ya. Jadi Imam Eli ini benar-benar tidak mendisiplinkan anaknya dibiarkan begitu aja ya, tidak ada teguran yang keras ya. Karena kalau kita bicara rumah Tuhan ya, itu benar-benar kudus, benar-benar kita harus hormati ya. Semua tatanan itu kita harus jalankan dengan sebaik-baiknya, tidak boleh main-main ya. Makanya dibilang di sini di 1 Samuel 2 ayat 30, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji ya, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Makanya Tuhan bicara tentang sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Nah itu dia. Makanya kita harus hormat Tuhan, itu yang lebih penting. Dan juga hormat kepada semua orang yang takut akan Tuhan. Ya, bentuk kita menghormati Tuhan tuh ya, misalnya ya, kalau kita misalnya ada orang ya, misalnya lagi berdoa, misalnya ada suatu tempat ya, suatu ruangan kita mau masuk, ada orang lagi berdoa, kita jangan langsung masuk. Kita tunggu mereka selesai berdoa, baru kita ketok pintunya, kita tunggu dibukakan baru masuk ya. Jangan diketok dulu ya, kalau kita bisa lihat ada orang berdoa ya. Contohnya lagi, kalau misalnya kita kebaktian ya online, jangan kita pakai celana pendek, baju kaos oblong, sambil makan, nonton kebaktian gitu ya. Itu tidak menghormati Tuhan. Walaupun di rumah online, tapi di situ ada hadirat Tuhan ketika kita sungguh-sungguh beribadah walaupun online ya, walaupun kita beribadah di depan televisi atau di depan handphone. Itu benar-benar hadirat Tuhan menghormati kita ya, karena kita menghormati Tuhan. Makanya dibilang di sini, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Jadi kalau kita menghormati Tuhan waktu ibadah online, kita juga dihormati Tuhan ya, walaupun online ya, bukan di gereja tapi di rumah, tapi kita harus menghormati setinggi-tingginya sama Tuhan. Itu penting ya, itu penting ya. Itulah bentuk kita menghormati Tuhan. Kita juga bisa menghormati sesama kita ya. Jadi demikianlah kualifikasi yang 8. Jadi kita harus menghormati orang-orang yang takut akan Tuhan ya, bukan hanya orang-orang yang takut akan Tuhan ya, semua orang kita hormati ya. Tapi yang di sini fokusnya orang-orang yang takut akan Tuhan ya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus, kami ingat Tuhan bahwa siapa yang menghormati Tuhan akan Tuhan hormati. Kami menghormati Tuhan dimanapun kami berada, kami selalu menjunjung tinggi penghormatan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu. Biarlah kami mengubah hidup kami Tuhan, supaya kami benar-benar fokus untuk tidak main lagi sama Tuhan, tapi menghormati Tuhan, melakukan penghormatan setinggi-tingginya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sertai kami terus besok untuk ada renungan lagi yang ke-9. Kami mohon Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, lindungi dengan darah Rabbana Yesus. Kami mau tidur malam, berikan kami juga tidur yang nyenyak, dan bangunkan besok pagi jam 1 jam untuk saat teduh. Kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami. Kami tolak kematian mendadak, kami tolak serangan jantung, kami tolak kematian jantung, kami tolak kematian serangan jantung, kami tolak sakit gagal napas, kami tolak sakit cuci darah, gagal dioperasi, kami tolak segala kuasa gelap, sakit apapun, sakit lambung, sakit kepala, pikiran, atau sakit tangan, sendi, atau sakit otot, pegel-pegel, dipatahkan kuasanya dengan darah Allah Yesus. Kami berdoa bila Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan semua penyakit, dan jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami berdoa dalam syukur, haleluya, amin. Ya, besok kita akan lanjutkan yang 9 ya, kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, shalom.